wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin asrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as'adatal haqiqiyata fid dunya wal ukhra. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima. Al-ayah mabadu al-mukarramun wal mukarramat. Para segenap dewan asatiz wa asatizah, para pembimbing, para pembina Dewan Syuro, Majelis Taklim, sahabat dunia akhirat, Ibu Ketua, Wakil Ketua, dan segenap jajarannya yang sangat kami banggakan pengabdian dan pengorbanannya, santriawan, santriawati, sahabat dunia akhirat, khususnya umumnya yang hadir di aula, sahabat dunia akhirat dari berbagai jam'iyah, dari Nurul Ihsan, Nur Muhammad, Rodotus Salam, Ika Damit, Sa'adah, Permukota, Hasan Ardo, Safa'ah, Wiku Salawat, Nariyah, Iwa Mitoner atau yang mewakili yang berkenan hadir di aula SDA pada siang hari ini. Mudah-mudahan barokah hadir panjenengan di aula SDA pada siang hari ini, serta sore, dazaken sababiyahipun Sohibul Hajah, Sohibul Dakwah, Ibu Ella Kawarni yang bertasyakuran atas milad putranya yang bernama Ardan Hitmawan, milad yang ke-19 tahun. Mugi-mugi barokah donga panjenengan sedaya Ananda Ardan Hitmawan, mugi-mugi dadosaken durian ingkang saleh, sukses donya sugeng akhirat, berparing panjang amin ya rabbal alamin. Dan juga ada kedua dari Ibu Nur Hayati, minta doa untuk miladnya putrinya Zulfika Putri Ainur Rahmah, milad yang ke-16 tahun, dan juga Ama Arizul Ayyuda Zikra, milad yang ke-13 tahun, dan juga miladnya Ravanda Arumadani ya, yang ke-6 tahun ya, mugi sedaya putra-putra paringi dados dzurriyyah ingkang saleh salihah, panjang umur, seger kewarasan, diparingi lancar anggenipun bertolabul ilmi ya, amin Allahumma amin. Dan ada Bu Ella yang Mbak Mugi keparingan lancar, sehat, lahir batin, anggen untuk rezeki, alhamdulillah, bersyukur Allah mengabulkan hajatipun. Moga Allah begitu wonten haji wal umrah, hadap dunya, hadap akhirat, dapat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, mbah-mbahnya yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan siang setengah sore, bahkan di Taiwan sudah sore, sudah jam 3. Mudah-mudahan hadir panjenengan di aula SDA pada sore hari ini betul-betul bisa menjadikan berkah, khususnya untuk Sohibul Dakwah Bu Ella dan Bu Nur Hayati, umumnya kita semua yang hadir mendengarkan kajian pada sore hari ini. Mugi-mugi barokah ikhlas panjenengan anggenipun hadir, barokah ikhlas anggenipun amin. Mugi-mugi hadirullah panjenengan hajat dunya, hajat akhirat, mugi dipun ijabah berdiri kali Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang paling utama adalah putra-putri beliau, mugi-mugi beliau berdua, putra-putrinya, putra-putri yang saleh salihah, dan kita semua juga yang hadir, mugi-mugi putra-putri kula panjenengan mugi apa namanya ya yang saleh lan salihah. Amin Allahumma amin. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, maka ketika kita berbicara anak pasti identik dengan saleh dan salihahnya. Berpola berkali saya sampaikan pada ibu-ibu bahwa tidak akan ada anak yang soleh
Tidak ada anak yang solihah tanpa bapak ibu yang soleh dan solihah. Ya. Jadi modal utama memang ibu untuk jadi ibu yang solihah sehingga gadah putra saged soleh lan solihah. Ini diantara penunjang supados putra putri kula panjenengan dados putra putri ingkang soleh. Akan tetapi para jamaah yang dirahmati Allah, tidak kalah pentingnya bahwa yang menjadi penunjang agar putra putri kula panjenengan dados putra putri ingkang saleh lan salihah boten sanes adalah pembekalan kita kepada putra putri kaitan dengan ilmu, ya. Kaitan dengan ilmu ini sangat mendukung sekali. Tanpa ada ilmu sulit untuk manusia bisa menjadi orang yang saleh. Berkali saya sampaikan bahwa timbulnya amal soleh itu pasti adanya ilmu. Adanya ilmu bisa menumbuhkan amalan yang soleh, sehingga pelaku amal soleh disebut laki-laki disebut dengan orang yang soleh, kalau perempuan disebut dengan orang yang solihah. Maka dari itu para jamaah yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, betapa pentingnya kaitan dengan ilmu itu dan betapa luhurnya orang-orang pemegang ilmu itu, ya, sampai-sampai wong niku lek gelem ngaji, ya, sampai kok gelem ngaji. Dan ini terjadi ketika anak-anak kula panjenengan berada dalam dunia pesantren. Ini akan bisa mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Maka kula panjenengan walaupun boten teng pesantren secara darat, tapi kita juga berpesantren di on air, muga-muga nyantri panjenengan di on air niki ugi sami kalih menapa ingkang dipun peroleh santri-santri sing wonten darat. Kados ingkang dipun dawuhaken Kanjeng Nabi, man sholat as-sholata ma'al jama'ati wa jalasa fi halqatil ilmi wa sami'a kalamallahi wa amila bihi a'tahu Allah ta'ala tata asya. Dawuhipun Kanjeng Nabi ngeten tu, sapa-sapa sing salat, barang siapa yang salat katik salatnya berjamaah. Wa jalasa fi halqatil ilmi, setelah dia salat berjamaah kemudian duduk di kalangan ilmu, artinya menghadiri majelis taklim. Apa wonge gelem salat, syukur badi kok salat jamaah, mantun sholat jamaah kok belum ngrungokno pengajian, maka ini yang digerakkan oleh orang-orang Jaulak sana, orang Jaulak Magetan Tenggoro itu mau menggerakkan hadis niki. Memang mereka semua menganjurkan orang ini untuk digiring kepada berjamaah. Setelah digiring ke jamaah, ada sang pembaca satu ataupun dua atau tiga hadis yang disampaikan kepada para jamaahnya. Ternyata ini dasar beliau orang-orang Jaulak iki ngejak kula jenengan berjamaah itu ternyata ada manfaat yang luar biasa, Ibu. Jadi mereka itu memang berhadis dasarnya, ya. Jadi orang-orang Jaulak itu kalau jenengan pernah tahu namanya orang Jaulak, katane wong Jaulak itu wong sing dakwah keliling niku lho Bu, gawane kanteng alor ngidul niku. Dan itu dakwahnya misinya hanya berjamaah dan ngaji, jamaah dan ngaji. Maka dia sanggup untuk mendatangi dari door to door, ya, dari pintu ke pintu. Dia dalam rangka mengajak pemilik rumah itu untuk diajak berjamaah. Setelah sampai nas jamaah, mereka diajak untuk ngaji. Nah, ini menyampaikan hadis tadi, man shalla as-sholata ma'al jama'ati, barang siapa yang sholatnya kali berjamaah, wa jalasa fi halqatil ilmi, dan dia duduk di dalam kalangan ilmu, kalangan majelis ta'lim, wa sami'a kalam Allah, dan mendengarkan kalam-kalam Allah, wa amila bi, dan mengamalkan apa yang dia ketahui, atahullahu ta'ala sitata asya, Allah akan berikan dia 6 hal yang sangat istimewa sekali dalam hidup kula panjenengan. Ternyata golek urip berkah niku sakjane ya pokok kula sampean purun. Golek urip berkah niku seketo, tapi kadang-kadang mergo barang berkah niku mesti angel golekane. Mergo barang berkah niku lek dilakoni memangi angel untuk bisa mendatangkan keberkahan dalam hidup. Ternyata ada terobosan Bu kula sampean untuk bisa apa?
mendapatkan 6 hal yang istimewa dalam hidup bulan jenengan. Di antara apa? Datanglah ke masjid atau ke musola, kemudian sholatlah berjamaah, kemudian dengarkan kajian. Mendengarkan kalam-kalam Allah, kemudian mengamalkan apa yang didengar dari kalamullah, artinya mengamalkan ilmunya, maka orang ini dikatakan mendapatkan 6 hal yang sangat istimewa dalam hidup manusia ini. Apa 6 hal itu? Ar-rizqa minal halali. Yang niki pikantuk rizki dari yang halal. Pinaringan rizki sing halal. Wong kira gelem jamaah, terus gelem melok pengajian, niku badhe dipun paringi 6 perkawis, 6 hal. Yang satu adalah dipun paringi barokah rezekine, dipun paringi rezeki sing halal. Pokoknya rezeki niku lek halal niku mesti berkah. Rezeki niku kok halal niku mesti berkah. Mulane rezeki yang halal itu ketika kita kasihkan makan kepada anak dan istri, maka akan membawa anak dan istri kita untuk jadi anak yang mudah diatur, mudah ditata, mudah untuk diajak beribadah. Itu boro-boro mangan sing halal. Jadi mangan halal niku ada aturan juga. Tidak semua makanan yang banyak dikatakan halal mboten. Sekalipun makanan yang banyak itu halal bagi mereka tetap dikatakan halal ketika melebihi batas kekenyangannya. Ya kan? Terus pokoknya di panganan itu halal niku mesti membawa berkah. Yang intinya ma huwal berkah. Apa itu berkah? Berkah itu kan ziyadatul khair, tambah-tambah apian. Nah, kapan ada manusia pola makannya dengan pola makan yang islami, yang dimakan adalah makanan-makanan yang berislami, makanan-makanan yang halal, dipastikan orang yang berusaha untuk selalu mendapatkan hal yang halal ini akan mendapatkan keberkahan dalam setiap kehidupannya. Mulane sapa-sapa gelem jamaah, setelah jamaah lungguh ngrungokno pengajian, kemudian mendengarkan kalam-kalam Allah dan mengamalkan isi daripada kalamullah, maka dijamin Rasulullah atahullahu taala sitata asya, maka Allah akan jamin orang ini mendapatkan 6 hal yang tidak dimiliki oleh orang lain. Yang pertama adalah arizqu minal halal. Arizqu minal halal yaitu mendapatkan rezeki dari yang halal. Masya Allah, rezeki tenan panganan halal nih. Ya. Panganan halal itu rezeki tenan ya berkah tenan. Bolak-balik taatur jenengan. Ono anak kok dipakan barang halal, biasanya anaknya cerdas. Anaknya niku pinter, tidak ngasih pena, ditoto niku pena, niku lah kapan anak didari daharan yang halal. Maka subhanallah ada satu kisah ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ada satu kisah orang-orang penyembah api yang dikenal dengan sebagai orang Majusi. Agama Majusi itu agama penyembah api. Suatu ketika ada kakak beradik yang sedang duduk-duduk di samping api. Tiba-tiba sang adik itu bilang begini, Mas, kita sudah bertahun-tahun menyembah namanya api. Aku kok jadi penasaran, apa betul api yang kita sembah ini mampu memberikan madarat? Ataukah yang kita minta agama yang kita ikut ini benar-benar bisa mendatangkan manfaat apa tidak? Saya ingin mencobanya, Mas, adik ini. Saya ingin mencoba untuk membakar tangan saya di atas api yang saya sembah bertahun-tahun. Apabila api yang sudah saya sembah bertahun-tahun ternyata kok masih membakar kedua tangan saya berjanji saya akan keluar dari agama Majusi. Ini api ini. Nah kakaknya rasa ragu-ragu. Nah nyapa tidak ngono barangnya sama saya ngono. Akhirnya adiknya yang mengawali dengan memasukkan kedua tangannya di atas api dan ternyata adiknya tetap terbakar dengan api yang disembah bertahun-tahun itu. Disitulah datangnya hidayah. Sang adik ini mengingkari akan penyembahan kepada api agama Majusi karena dipikir ora somandoroti rano manfaate. Wong tak sembah bertahun-tahun mosok tanggal templone geni malah nopo kok malah kobong padahal tak
tak cemplungnya bertahun-tahun tak sembah, sekali kalau membakar kedua tangan saya kok terbakar. Maka sang adik menyatakan keluar dari agama Majusi dan kakaknya tidak mau keluar. Mereka karena menjajal. Akhirnya oke, kata kakaknya, kalau sampai ingin keluar dari agama Majusi silahkan, tapi keluar dari rumah ini kamu tanpa membawa apapun dari rumah ini. Karena aman rapakan warisan lalu. Wes mboten apa-apa pun, mboten masalah, mboten masalah, yang penting kalau lepas dari agama ini. Akhirnya mereka sak keluarga menuju ke tengah hutan dalam rangka apa? Untuk mencari tempat berteduh dalam kehidupannya. Dan ternyata setelah berhari-hari tiba-tiba anaknya bilang pada bapaknya, "Pak, lapar Pak. Bapak, saya lapar Bapak." "Iya ya nak, ya tunggu aja ya nak ya. Bapak tak cari kerja dulu. Kalau nanti ada kerjaan, insya Allah Bapak akan saya berikan makan anak-anak itu." "Oh iya Pak." Hari Rabu berangkat dari rumah pergi ke pasar dalam rangka mencari buruan untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan upah. Akhirnya hari Kamis berangkat lagi, tetap tidak dapat apa-apa. Akhirnya hari Jumat dia berangkat pagi-pagi. Setelah jam 8-9 ternyata dia tidak ada pekerjaan yang diburuhkan. Akhirnya sang bapak dari kepala keluarga ini memutuskan untuk masuk masjid dalam rangka sholat Jumat. Tentu menggone Allah, ya Allah, wong kula metu kok Majusi kepengen derek iman teng jenengan, kok yo jenengan uji perekonomian anak-anak kula mboten sami dahar Gusti ngoten. Nah, setelah itu tiba-tiba ketika dia memutuskan untuk berzikir di masjid pada hari Jumat menunggu saat Jumat itu, tiba-tiba ada seorang yang datang berbaju putih, berjubah putih, orangnya tampan, datang di gubuk di tengah hutan yang menjumpai anak istrinya dengan membawa satu leser emas. Si pembawa emas ini bilang begini, "Bu, ini dengan garwane si Ani kong ya, yang keluar dari Majusi." "Nggih Pak, alhamdulillah. Niki garwan jenengan si A yang keluar dari Majusi. Niki gak ada rezeki, ya. Niki gak ada rezeki kangge panjenengan. Ndak apa-apa itu ndi niku repot boleh keterakan." "Oh, masalah nggih matur suwun." Pamitan. Lah baru dibuka, ternyata dalam leser itu banyak emas batangan yang didapat. Lha niku rezeki sing halal. Pak mikire, lah iya bojoku sakit repote kok ora iso ngirim emas sak batang-batang kaya ngene terus ditete wong dan wedok. Akhirnya karena anaknya sudah bilang lapar dari kemarin, Bu, akhirnya sang ibu membawa emas ke pasar. Setelah dibawa ke pasar, penjual emas ini domblong-domblongnya sampai berani membeli emas yang dibawanya seharga 10 kali lipat emas di negeri situ. Karena bakul emas duwe akhlak bahwa ini emas bukan emas sembarangan ini. Sehingga setelah dia tahu emasnya, dia bilang gini, "Bu, emas jenengan tak beli 10 kali lipat daripada emas jenengan ini. Upama emasnya sampai ini kok 20 gram, maka saya beli 10 kali lipat. 20 gram peng 10. Jadi 200 gram. Dituku dengan harga yang seperti itu." Dia bingung loh. "Kenapa Pak?" "Enggak, ini kamu dapat emas dari mana?" Kata penjual emasnya. Sang perempuan istri orang yang keluar dari Majusi saya jawab, "Ini loh Pak, tadi suami saya pergi pagi-pagi katanya cari kerja. Tiba-tiba ada orang yang disuruh suami saya datang dengan menyerahkan emas ini gitu loh. Suami saya sudah sempat pulang, akhirnya dititipkan orang untuk menyampaikan emas kepada saya. Kamu tahu nggak Mbak, ini emas ini bukan emas main-main ini. Betul, saya berani beli mahal ini harga. Ternyata emas ini adalah emas dari surga. Mulane larang regane." Akhirnya ceritanya ya apa kok sampai oleh sejarah sing kaya ngeten. Diceritakan bahwa suaminya bisa keluar dari agama Majusi karena menyembah bertahun-tahun, akhirnya api tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi madarat, dia membakar tangannya dan tangannya terbakar. Seketika, Bu,
penjual emas yang membeli emasnya dari surga tadi masuk Islam barokah. Enggone mlebu Islame wong mantan penyembah api tadi. Masya Allah, luar biasa. Wes iso ngislamno wong liya lewat emas yang dibawa dengan sejarah yang terpapar dengan gamblang tadi. Pun akhirnya pulanglah dia. Setelah pulang, ya dengan membawa belanjaan tentunya karena anaknya lapar berhari-hari belum makan, bahan pokok dibeli semua, wah seneng-seneng gitu pulang. Tiba-tiba kita kembali pada suaminya habislah Jumat. Suaminya kebingungan, ya Allah, anakku udah 3 hari mungkin tidak makan. Dan saya hari ini harus pulang dengan tangan yang kosong lagi ya Rob. Rezeki ini dari mana ini rezeki ini ya Rob? Saya pulang dengan tangan kosong. Betapa susahnya nanti kalau istri tahu saya pulang dengan tidak bawa apa-apa, saya pulang dengan tidak bawa harta. Akhirnya di benaknya berpikir begini, ya Allah, di depan masjid ada tumpuan pasir. Tiba-tiba sang suami yang belum ada kerjaan sama sekali, tiba-tiba ada orang yang ngirim mas tadi loh ini, punya inisiatif, yos paling tidak bojoku roh bunga sepisan ae, sekelambine ditepot, diiseni pasir ning arep masjid. Paling orang kok bojo ketara nggawa kan wis seneng ya. Soale wong lanang sing apik niku lek mlunga sak lunga mulih mesti nggawa oleh-oleh. Nah niku jenenge lanang sing apik. Kalau lanang ora open ya mulih ya ngurus wong tok. Wong lanang niku tengere bojo lah apik Bu tenan sampean riteni. Kapan metu kok ngomah mesti mulih nggawa oleh-oleh. Itu ciri-cirinya. Sehingga dia datang, setelah dari kejauhan kok mencium bau gorengan lele loh. Ini siapa ini yang kasih lele istri saya? Kok ada bau gorengan lele ini? Nah gitu. Tiba-tiba, waduh ini dari rumah saya. Akhirnya sang suami yang merangkul pasir yang agar disangka isinya beras dibuang di pinggir jalan. Dan ternyata ketika dia membuang pasir yang dipanggulnya tadi, istri dari dapur melihat bahwa suaminya telah memanggul beras. Dia pulang datang, Assalamualaikum, salam. Loh Pak, sampean kok ditinggal kono beras? Oh, kono beras apa toh? Loh Pak, aku roh sampean bawa beras tadi ditaruh di sana. Enggak, saya tidak bawa apa-apa. Masya Allah, akhirnya dipuru oleh sang istri. Ternyata subhanallah apa yang dibawa itu yang dari pasir masjid ternyata menjadi beras, berubah menjadi beras. Masya Allah. Akhirnya terkejut juga ini suaminya. Percaya bahwa rezeki yang halal itu akan datang karena dia berani mengeluarkan dirinya dari penyembahan api yang agama Majusi demi untuk mengejar Allah, maka ada rezeki yang halal datang sendirinya. Subhanallah. Makanya cukup dengan apa dia? Dengan bersolat duha, kemudian sholat Jumat dengan berjamaah, karena sholat Jumat itu harus berjamaah. Kalau berjamaah betul oleh, sholat Jumat tidak sah kalau tidak berjamaah, kecuali darurat tenang. Ya, nah ini betul dia. Subhanallah, dia mendapatkan rezeki yang seperti itu. Dari rezeki halal, mergo dia jamaah sholat. Padahal ini betul sampai apa? Mendengarkan kajian. Nah, saya ini aneh ngomong gelem sholat, mari sholat gelem mendengarkan kajian, mendengarkan kalam-kalam Allah dan mengamalkan apa yang terkandung dalam kalamullah, dijamin kata Rasulullah akan mendapatkan 6 hal. Yang pertama, rezeki dari yang halal. Yang kedua, wayanju min adzabil qabri. Masya Allah, ini lo barokah ibu. Lane wong Jawa niku bener, sajane bener. Cuma masyarakat kita tuh kalau diajak dengan berlebihan, itu biasanya malah emosi. Wong jamaah kok bener kok kongkon, mesti ngoten niku lah. Mergo dikongkon niku mergo kok sampean ra gelem tandang. Ada loh. Coba kalau sampean itu orangnya sudah rutin jamaah, tidak mungkin diparani orang Jawa lah. Tidak mungkin dikongkon karena kita enggan berjamaah. Sehingga orang Jawa datang ke kita untuk mengajak kita apa? Berjamaah. Nah, di situ orang-orang Jawa betul pinter luar biasa. Ada dasar yang dilakukannya. Terus saya bacakan di sini. Setelah ada sholat berjamaah, setelah wiridan, setelah doa, maka ada 1 atau 2 dari orang yang daulah ini yang bertugas membacakan ilmu, entah 1 ataupun 2 atau 3 hadis yang dibaca,
untuk didengarkan kepada para jamaah. Ini loh karepe sing dikarepe napa? Wajala safi halqatil ilmi. Setelah sholat dia duduk di kalangan ilmu. Ya. Yang kedua mendapatkan apa? Wayan min azabil qabri, orang yang dijamin selamat kuburnya. Ya, selamat kuburnya. Nah, alam kubur selamat ya genah jenengan mesti penak. Jadi pastikan kalau orang itu di alam kuburnya selamat mesti sedane husnul khotimah. Wong niku matine ning alam kubur selamat saka siksa kubur, dipastikan dia meninggal dengan husnul khotimah. Nah, orang yang dipastikan selamat dari azabil qabri, yang pasti dia mampu mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ketika didatangi mungkar dan nakir. Ketika mungkar dan nakir datang menanyakan dia mengatakan la ilaha illallah, maka dia akan diselamatkan dari segala mara bahaya di alam kubur. Dia akan diselamatkan dari siksaan alam kubur. Ini saya di Jawa Tengah, Bu. Ini posisi saya di Kota Blora ini, Bu. Saya sedang haji dan umrah ini. Saya itu sedang haji dan umrah. Bagaimana sih umrah? Siapa yang ziarah kepada orang tuanya, datang ke orang tuanya dengan niat silaturahim, menyambung silaturahim dengan orang tuanya, ziarah orang tuanya, itu seperti dia mendapatkan pahala haji dan umrah. Masya Allah, orang kelangan akeh-akeh ya, bisa haji dan umrah. Jadi ketika dia mendapatkan aman saka siksa kubur, dipastikan dia mendapatkan husnul khotimah. Orang yang husnul khotimah tentunya mampu untuk mengucapkan la ilaha illallah inda sakaratil maut, sehingga dipastikan matinya adalah karena iman dan Islam. Ketika dia mati iman dan Islam, ketika masuk kubur, dipastikan dia akan selamat di azabil qabri. Ketika dia datang mungkar dan nakir, dia mampu untuk mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini barokah wong blengel. Oleh ka blengelmu itu sakit. Yang ketiga, apa yang diberikan Allah kepada orang-orang yang mau sholat berjamaah, kemudian dia mau mendengarkan sebuah kajian. Maka yang ketiga, wa yu'ta kitabahu biyaminihi, dia akan diberikan oleh Allah buku catatan amal dari tangan kanannya. Dan sering saya sampaikan, siapa-siapa yang menerima catatan amalnya dengan menggunakan tangan kanannya, maka dipastikan orang ini fil jannah, dipastikan dia akan di surga, dipastikan akan membaca seluruh amal baiknya dengan gembira apabila orang sudah bisa menerima catatan amal dengan tangan kanannya. Yang keempat adalah wayamuru ala siratikal barqil khatif, dia akan bisa melewati jembatan asirat sebagaimana sebuah kilat yang menyambar. Ngewat sirat ini ku cepat. Yang kelima, wa yuhsyaru ma'an nabiyyin wa banallahu lahu baitan fil jannah min yaqutin hamra'a lahu arba'una baban. Nomor 5 digiring bersama para nabiin. Yang kelima, dia digiring bersama para nabiin. Otomatis tidak ada orang yang bisa digiring bersama para nabi kecuali orang itu orang-orang pecinta nabi, kecuali orang-orang yang tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Wa may yuti'illah war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin washuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Nah, katanya kalau barang siapa yang tak pada Allah dan Rasulnya, maka orang ini besok akan ditempatkan posisinya ma'an nabiyyin wasiddiqin washuhada wassalihin. Tahukah Anda syuhada wasiddiqin wa hasuna ulaika rafiqa? Mereka lah sebaik-baiknya teman, yaitu berteman dengan para siddiqin, para nabiin, para syuhada, para sholihin. Lagi baru kae, lagi gelem bodo jamaah terus gelem pengajian. Yang keberapa? Yang keenam, waban Allah lahu baitan fil jannah min yaqutin hamra'a lahu arba'una baban. Yang keenam, Allah akan bangunkan dia sebuah rumah di surga yang dari permata yang merah,
yang rumah itu memiliki 40 pintu. Jenengan manggon ning gone swarga, ning swarga niku ana bangunan sing disediakan untuk orang-orang yang berjamaah kemudian mau thalabul ilmi dulur kalangan majelis ilmu, maka dia akan mendapatkan surga yang dari yakut hamroa, yakut yang berwarna kemerah-merahan, warna merah, kemudian dalam pintunya tersemat 40 pintu yang ada di dalam bangunan itu yang disediakan untuk orang-orang yang berthalabul ilmi ini. Jamaah yang dirahmati Allah, yang paling poin yang perlu saya sampaikan bagaimana agar putra-putri kula panjenengan menjadi orang yang soleh, pastikan dulu putra-putri kula panjenengan berilmu agama. Pastikan dulu putra-putri kula panjenengan berilmu agama. Sehingga bagaimana Pak cara agar kita bisa mendapatkan ilmu agama dengan baik? Ada ndak solusi untuk agar kita ketika ngaji jadi wong pinter ngoten, ada ndak? Kalau masalah pinter sih ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Mondok goblok, mondok bilang perantauan goblok yo kathah. Ana wong mondok ora suwi tapi moro pinter nggih. Kathah krana pinter niku pun hak prerogatif Allah dan itu bukan urusan kita. Kalau sudah berkaitan dengan prerogatif Allah, artinya Anda jangan ikut campur. Ya ora usah mondok ya ngalanya saya pinter ya pinter. Wa fil ladunni qala wa fi atanika rumangsane ya bener ana ilmu ladun, tapi sedikit sekali orang-orang yang mendapatkan ilmu laduni. Lelek kula jenenge ngarep-arep ilmu laduni, ilmu sing kersane Allah tanpa usaha napa-napa, besok teko mati ra oleh ilmu. Karena apa? Orang-orang yang berhak mendapatkan ilmu ladunhu dari ngersaning Allah kuwi ya kuwi orang-orang yang memang dikehendaki oleh Allah. Lah kadung awake ra gelem ngaji, tiba ora dikehendaki Allah. Waduh, remuk kula jenengan. Sama yang dirahmati Allah. Bagaimana Pak Ustadz agar kula sampeyan ini bisa memegang ilmu dengan zakiyun, dengan kecerdasan kita? Tapi ada loh ya, saya itu ada jamaah itu walaupun tidak pernah menulis, tapi apa yang saya sampaikan itu bisa ngerti. Sakit cerdas emang. Ada jamaah, ya jamaah on air ini, ada satu jamaah yang tidak pernah menulis kajian saya, tapi dia hafal dengan apa yang saya sampaikan. Jadi ketika ada hal yang saya sampaikan kok saya ulangi, dia terus tahu bahwa bapaknya tadi mengulangi kajian di beberapa waktu yang lalu. Padahal belum ditulis, tapi dia memang mampu untuk mewadahi apa yang saya sampaikan. Nah, ternyata untuk bisa menjadi itu ada solusi, minimal ada ikhtiarnya. Kata ya, ada ikhtiarnya. Bagaimana ikhtiarnya? Ya menurut resep dari Rasulullah. Rasulullah memberikan resep man aroda ayyahfazul ilma fa'alaihi ayyulazima khamsa hisolin. Resep jenengan nek melok pengajian ora usah nulis tapi kok iso pinter kelingan terus. Ternyata ada 5 resep yang harus kita ambil. Dan ini bisa Anda sampaikan kepada putra-putri panjenengan, termasuk putrinya Bu Ella, Bu Nur Hayati ini wau yang ulang tahun, sampean didono putra-putri panjenengan. Piye to resep supaya kula sampeyan iki gampang ngapalno ilmu, lek sing ilmune iki diapalno tenan, biasane ya nemplok ning gone utek tenan, biasane ya akan mendorong untuk seseorang mengamalkan apa yang telah nemplok di uteknya tadi. Maka Rasul memberikan solusi bahwa man arada ayafadul ilmu, barang menghendaki untuk menghafalkan ilmu, maka fa'alai ayyulazima khamsa hisalin, maka wajib baginya untuk melakukan 5 hal. Yang pertama, ula sholatul lail walau rakaataini. Niki sing abot. Jadi santri niku lan jenengan rumangsa santri tenan, aja pisan-pisan wani ninggal qiyamul lail walau kana rakaataini. Dan kalau sama kan saya nyantri orang yang tenang ini, kalau ya podo karena jenengan, kalau ya saya nyantri, sebelah ngelmu, berguru. Jadi wong sing berguru kok kepengen ngapal no ilmu nyantol tenan, maka yang ditempuh pertama kali adalah apa? Yang ditempuh yang pertama kali sholatul lail walau
rakaat ini dia harus selalu sholat malam, harus qiyamul lail walaupun hanya minimal 2 rakaat. Itu wape tenan hanya 2 rakaat tidak masalah Bu. Ya, sepun dulu Pak wong wape banget. Biasanya kan kalau menganjurkan bahwa qiyamul lail itu sholat hadatnya 6 salaman, sholat taubatnya berapa? 2 salaman. Kalau nanti mampu sholat tasbih 1 salaman saja tidak apa-apa, syukur bagi 2 salaman. Setelah itu tutup dengan witir. Niku memang santri kudu telaten ngoten niku. Lek mboten telaten ngoten sulit untuk bisa menghafalkan setiap kajian yang disampaikan. Tapi lek kesel tenan, ya Allah minimal ojo sampai ninggalno qiyamul lail walau rakaat ini. Senajan mek 2 rakaat ini jiwa-jiwa santri harus kita masuki seperti ini Bu. Betul jenengan dipun tuturi. Lek awakmu kita labul ilmi kok kepengin ndang pinter ngapal apa ilmu sing sampean pelajari ora apa ning pesantren tidak toh. Tapi kok jenengan mampu untuk mengarahkan itu, subhanallah luar biasa bahwa qiyamul lail walaupun berkaat akan membantu untuk seseorang bisa memudahkan menghafal apa yang disampaikan guru ini. Masuk pada memorinya walaupun dengan tanpa menulisnya. Insya Allah ada itu. Yang kedua, solusi yang kedua kata Rasulullah agar Anda bisa menghafalkan ilmu yang telah kamu dapat, yang kedua adalah wasaniyatu dawamul wudu'i, yang kedua mengabadikan wudu atau mendawamkan wudu. Ini sering kula aturaken sing ngaji kok belum wudu, sing ngrungokno kok belum wudu, itu transferan ilmu mudah untuk disampaikan kepada yang dituju. Tekone niku alamate niku gendah. Berarti lek loro-lorone antara guru karo murid padha jalure, maka itu akan lebih mudah untuk tersampaikan apa yang dihadatkan kita. Lebih cepat tersampaikan apa yang kita hadatkan tadi. Ini yang nomor berapa tadi Bu? Yang nomor 2, dawamul wudu, membiasakan selalu punya wudu. Santri punya wudu terus lek kepengin barokah ilmune, kepengin pengen mendapatkan hafalan yang banyak di dalam kajian-kajian itu, selalulah berwudu. Yang ketiga, wasali at-taqwa fi sirri wal alaniyah. Niki sing angel. At-taqwa fi sirri wal alaniyah. Mulane kula sampeyan lek mangarep nyantri sing tenanan, siapno 5 perkara niki. 1, qiyamul lail walau kana rakaat ini. Nomor 2, dawamul wudu, mendawamkan wudu, karena orang yang punya wudu itu dicoba dari setan yang pastinya. Setan betul wani ngurumpuni mergo wong sing diwudu ibarat orang itu bagai pakaiannya bersih berminyak wangi sehingga dia lalat tidak mau. Makanya dawamul wudu, setan niku wedi lek karo wong sing selalu punya wudu. Makanya kadang-kadang doanya orang-orang yang dawamul wudu niki juga mandi. Dawamul wudu niki dungane juga mandi. Ya ketika Profesir wal alaniyah niki mboten gampang. Jadi kula sampean kon bertakwa kepada Allah fisirri wal alaniyah. Lek kepengin ndang apa takwa fisirri wal alaniyah, yang artinya kalau orang itu takwa fisirri wal alaniyah tidak sempat untuk melakukan sebuah kemaksiatan, tidak sempat mengotori hati dengan dendam dan sakit hati. Ini terbukti loh ya, terbukti pernah saya berkali-kali. Saya punya murid yang kuliah di Malang sana, kemudian dia menghafalkan Al-Quran juga. Dalam satu waktu dia terus yang antri hafalannya. Tiba-tiba orang di depannya itu sulit sekali, hafalannya itu sulit sekali. Dia tuh dalam hatinya bilang gini, kok ya diterus mbak ngono kuwi arep sorokan iki. Ngono kuwi jejele mek waktu sholah salah haid di belakang. Dan ketika tiba gilirannya dia, Masya Allah, malah sama sekali Bu, dia tidak bisa menghafalkan sama sekali. Nangis dia dipanggil ustazahnya. Dengan begitu, jadi orang-orang yang ingin hafal Quran utamanya atau menghafalkan ilmu, bukan hanya orang tua saja. Kalau ada kedengkian dalam hatinya kepada seseorang, itu sulit untuk bisa memudahkan seseorang mendapatkan ilmu. Belum lama kemarin saya juga menangis karena anak saya sendiri. Dia telepon ke saya, Pak, pulau 4 kali Pak tidak bisa lolos dalam setoran. Padahal biasanya dua rai nih kok selembar nih kok anak pulau selalu lolos. Tiba-tiba itu 4 hari nggak lolos sama sekali. Saya menangis, saya nasihati dengan saya menangis juga. Dok,
apa kamu ada benci dengan orang? Saya bilang gitu. Iya, karena dia dibully temannya, tidak ditemani, ya dibully, nempel, dibully konsolnya, dibaturi. Sehingga dia tuh punya pegel dengan temannya. Saya bilang, saya nangis menutupi nasihat anak saya ini, Dok. Kalau kamu ingin jadi penghafal Quran yang baik, jangan sampai punya rasa dendam dengan siapapun. Saya katakan, Quran itu suci, tidak akan masuk kecuali pada hati yang suci. Nak, saya bilang seperti itu. Nggih Pak, Ustazah juga bilang seperti itu, kata anak saya. Nggih, itu terbukti betul bahwa fisirri wal alaniyah, wa taqwa fisirri wal alaniyah ini mampu untuk menghantarkan seseorang mudah untuk dimasuki ilmu. Kenapa? Hakikatnya orang yang dikatakan taqwa fisirri wal alaniyah, dia tidak akan pernah melakukan kemaksiatan sama sekali. Jangan percaya kalau ada orang mengatakan saya itu takwa pada Allah fisirri wal alaniyah, tapi dia masih biasa melakukan kemaksiatan. Jangan percaya. Nah, ya. Jadi karpet takwa fisiri wal alaniyah ini orangnya sama sekali tidak memberanikan diri untuk melakukan sebuah kemaksiatan. Catat baik-baik. Jadi ilmu tidak akan mudah kita dapat kecuali kita melalui resep Rasulullah ini. Yang pertama, sholat walau kana 2 rakaat. Yang kedua, dawamkanlah wudhu. Yang ketiga, takwa fisirri wal alaniyah. Yang dimaksud dengan takwa fisirri wal alaniyah, pelaku, penghafal, seorang murid tidak akan pernah bermaksiat sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, kalau sudah sore Bu, warabiu ayak kula litaqawya lalisahwat. Nah niki sing angel. Kalau kita ingin jadi santri sing pinter menghafalkan ilmu dari ustaz dan ustazahnya, maka dia harus makan hanya untuk kekuatan saja. Bukan lalis syahwat, bukan untuk kesenangan, untuk syahwatnya saja. Dan ini saya ngabot rata-rata makanya sesuai selerane jenengan tetuan kula kok mbok berdaya ning kene jenengan kok sampean subuh jangan bayem bening sambel tomat bergedel kentang aja takon mesti imbuh karena selera lah mangan sing modele namanya makan lisahwat. Lah kalau ada orang yang ingin menghafal ilmu dengan baik dengan cerdas, maka tidak makan kecuali hanya untuk mengalap kekuatan saja. Orang yang makan mengambil kekuatan ini akan berhenti sebelum kenyang. Kira-kira 5 hal niki enten sing enteng napa mboten Abu? Abot kabeh kanggone kula. Mulane ya dadi kiai ya angel nyatu ngenyangi 5 perkara abot rambut. Sulit menghafal nonton lho model iki lali bar yo ngono lho. Nyatu dia ketika ngaji tidak menempati 5 hal yang semestinya ditempati oleh seorang santri, seorang murid mestinya kayak gitu. Nah, yang keempat apa? Ayakula yang pamangan letakokuya hanya untuk mengambil kekuatan di dalam beribadah kepada Allah. Yang penting aku langsung semaput ngono wis pokok mangan ra perlu warak-warak, yang penting soal semaput ngono pokoke cukupnya lah. Intinya jangan berhenti sebelum kenyang. Nah kalau belum kenyang belum berhenti. Lah mangan model kaya kula ngeten iki yo angel dadi kiai. Ngapalno yo ora apal-apal. Nggih, ngapalno bola balik kola Muhammadun wa maliki. Kola Muhammadun wa maliki. Bangun ae. Kola Muhammadun wa maliki. Amatur rabbillah khairan maliki. Mesti mengatakan musollian ala nabil mustafa wa alil mustaqmin dinasarofa. Ngono ki bola balik kola Muhammadun musollian ala. Malah ngoten niku terakhir tidak bisa menempatkan 5 hal dalam hidupnya. Nah, jenengan pun juga posisi yang sama karena kalau jenengan kan santri ngeten iki padha-padha nek golek ilmu, maka hendaknya lakukan 5 hal ini kalau tidak percaya. Masa tidak percaya dengan Rasulullah kita? Nah, ini resep dari Rasulullah untuk seseorang bisa mudah di dalam menghafalkan ilmu. Dan ini semua dilakukan
dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak makan untuk mengambil kekuatan daripada makan untuk beribadah itu, dan tidak makan karena syahwat. Padahal kula sampeyan lek arep mangan samangan golek menu sing paling disenengi. Iki jenenge syahwat mangane. Mulane gak iso pinter-pinter. Ya, gak iso pinter. Sudah aku ini iki. Yang kelima, wal khamisu asiwaku, membiasakan asiwak, selalu bersiwak. Ya, makanya kiai saya almarhum almarhumlah itu selalu bersiwak kapanpun dimanapun, mau sholat bersiwak, mau ngaji kitab bersiwak, mau baca Quran bersiwak, pun pokoknya arep pengajian pun loh siwakan lian kiai kula niku. Subhanallah, ternyata ini adalah resep dari Rasulullah agar orang akan mudah menghafalkan ilmu. Ketika orang sudah mudah menghafalkan ilmu, dialah yang dikatakan berilmu, sehingga dengan berilmunya inilah yang akan menghantarkan seseorang untuk mendapatkan derajat sholihin. Di antaranya yang insya Allah besok malam Jumat, kalau pasti saya di hasanah, kamu tahu malam Jumatnya hasanah, tapi itu akan saya lanjutkan 6 hal yang menjadikan seseorang mencapai derajat sholihin. Di antaranya niki wau, ya. Di antaranya seperti ini, 5 hal ini, hal yang akan mendorong seseorang menjadi derajat sholihin, karena bisa banyak menghafal ilmu, banyak hafalannya, sehingga dialah dikatakan orang yang alim itu. Ngoten nggih? Maka dari itu kita doakan putra-putri dari Bu Ella dan juga Bu Nur Hayati tadi, mudah-mudahan ini resep bisa diterapkan di putra-putri beliau, ya. Anak-anak jenengan dituturi tenan nih, yang masih di pondok, masih di kuliah, masih di bangku SMP, SMA. Resep ini sampai catat tenan-tenan, terus disampaikan kepada putra-putrinya, ya. Mbok menawa lah, bilang ya, bener ikhtiar, ya, ikhtiar. Orang kudu dadi kiai mboten napa-napa, sing menjadi wong saleh, bener ya. Orang dadi kiai mboten masalah, sing penting dadi wong salihah. Orang dadi kunyai gak masalah, sing penting dadi wong salihah. Orang dadi kiai ra masalah, sing penting anak kula jenengan dadi wong sing saleh lan salihah. Ini kasih ini untuk bisa mendapatkan ilmu yang mudah dihafalkan, karena orang yang mudah menghafalkan ilmu dia pasti diakui, bukan diakui, pasti dikatakan al-alim. Wong kok akeh hafalannya dikatakan al-alim, bahkan ada bubalaghahnya al-alim al-alamah. Ya, gitu. Ya, mudah-mudahan khususnya putra-putri dari Bu Ella dan Bu Hayati, ya. Bu Ella dan Hayati mudah-mudahan diberikan atas durian yang solehah, khususnya umumnya putra-putri kula panjenengan yang hadir, yang mendengarkan kajian pada sore hari ini di aula sahabat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita doakan keluarga Bu Ella sekeluarga, Bu Nur Hayati sekeluarga, putranya nama Arda Hirmawan di usia yang 19 tahun, dan juga Panda Arumandani, mungkin terus sudah engkang soleh, dan juga dari keluarga Bu Nur Hayati, ya. Bu Nur Hayati putranya yang bernama sinten wau? Putri Ainur Zulfika, Putri Ainur Rahmah, dan juga Uma Arizul Ayyuda Zikra. Mungkin usia putra-putri ngantipun akan bareng-bareng di aula Asia dan siang niki. Mungkin itu sedulur ingkang sholihan, ya. Amin Allahumma amin. Lumebero teng putra-putri kula sedaya, dan juga minta doa untuk Mbak Marwiyah, ya. Dan dari Bedali Kediri ngantar, kita doakan mudah-mudahan
dipermudah kepulangannya ya. Dia pengen pulang syukuran nang kula mun dangu sampai saat ini dereng wasul. Pun syukuran mau pulang dulu. Dereng wasul kita doakan mudah-mudahan Allah mudahkan jalan untuk Mbak Marwiyah untuk bisa pulang ke Bedali ngantar ke Kediri nggih. Lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين حمدا نائمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانه اللهم يسر لنا امورنا يا الله مع راحة قلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكن لنا صاحبا سفرنا يا الله وكن لنا صاحبا سفرنا يا الله وخليفة في أهلنا وخليفة في أهلنا وخليفة في أهلنا اللهم إنا نسألك إيمانا دائما يا الله وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا وولدا صالحا يا الله وولدا صالحا وصالحة وعلما نافعا وعمالا مقبولا ورزقا حلالا طيبا مباركا وعمرا طويلا بحسن الخاتمة ربنا اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعل وإياهم من أهل الشر والظهير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين liqad hajatina Ibu Ella, Bu Nur Hayati, keluarga khususnya umumnya kita semua yang mengaminkan hadat beliau nggih. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maka lanton iki asring kula aturaken ndang langkung pangapunten. Akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.